Famimma maka di antara perkara yajibu yang wajib li maulana bagi Tuhan kita Jalla wa Azza asyruna sifatan 10 sifat 20 sifat asyara isyarah musannaf bima dengan ma'at tab'idiyati bimin dengan min at-tab'idiyati yang menunjukkan makna tab'id ila anna sifati maulana kepada bahwasanya sifat-sifatnya Tuhan kita Jalla wa Azza al-wajibata yang wajib lahu baginya la tanhasiru tidak terbatas fi hadil 20 di dalam 20 ini id kamalatuhu karena kesempurnaan Allah SWT la nihayata tidak ada batas, tidak ada pol-polan lah begini kamalat lakin al-azza tetapi lemah, tidak mampu dengan ma'rifatima untuk mengetahui perkara lam yungsab yang tidak ditegakkan alih atasnya dalilun akliyun dalil akli wala nakliyun dan tidak pula dalil nakli la nu'akhadu kami tidak akan dihukum bi dengannya bi fadlillahi ta'ala. Jadi fima yajibu, jadi di antara sifat Allah itu adalah 20 itu karena kamalatullah kesempurnaan Allah tidak ada batas. Tetapi kalau kita ini tidak mengetahui sesuatu yang memang tidak ditegakkan untuknya dalil nakli dan akli, maksudnya kita tidak ada dalil naklinya, tidak ada dalil naklinya mengenai perkara itu, walaupun perkara itu ada, tapi memang akal kita tidak mampu mencapainya, dan di dalam dalil nakli juga tidak disebutkan, maka tidak mengetahui itu kita tidak disalahkan dengan anugerah Allah. Jadi sifat-sifat wajib yang bisa dipahami oleh akal itu ya ringkesnya itu 20 itu. Yang selain itu akal tidak mampu menjangkaunya dan tidak ada dalil naklinya. Ini menurut jumhur ulama begini. Orang-orang Wahabi itu menambah-nambah sifat 20 ini. Ada sifat yad, ada sifat ulu dan sebagainya. Tapi menurut orang-orang muhaqqiqin, orang-orang yang meneliti betul, itu sebetulnya bukan sifat. Di perkara itu kalau dinisbatkan kepada Allah itu bukan mesti sifat. Namanya Baitullah, rumah Allah. Tidak boleh kita katakan bahwa Allah itu punya sifat namanya bait, tidak. Begitu juga yadullah fawqa aydihim, tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu punya sifat yad, tidak. Ini menurut para muhaqqiqin itu begitu. Mungkin ada sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran atau hadis tapi tidak termasuk 20 ini, tapi kalau kita renungi betul-betul, kita pikirkan sebenarnya sudah masuk. Seperti yad itu yad itu maknanya adalah kudrat, dan kudrat sudah masuk. Jadi atau asma-asma Allah yang disebut dalam Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, itu sebetulnya juga kembali kepada sifat 20 ini. Contohnya Ar-Rahman yang maha pemurah. Pemurah itu maknanya apa tuh? Memberi kemurahan. Memberi itu bagian dari makna sifat kodrat. Karena kodrat itu berkuasa memberi, berkuasa menolak, berkuasa memuliakan, berkuasa menghinakan. Maka Ar-Rafi, Al-Khafid itu sebetulnya bagian daripada makna kudrat. Al-Quddus yang maha suci itu sebetulnya masuk di dalam
mukhalafatul hawadisi. Assalam juga termasuk mukhalafatul hawadisi. Jadi asma-asma Allah itu sebetulnya kalau direnungi kembali semua kepada sifat 20 ini. Jadi sifat-sifat itu kalau dirinci jadi asma-asma yang banyak sekali. Memberi, menolak, memuliakan, menghinakan itu sebetulnya kan sumbernya dari satu, kudrat, kekuasaan. Karena kekuasaan lah memuliakan, menghinakan, memuliakan, mewujudkan, mengadamkan. Nah, kamu harus bisa mengembalikan semua asma-asma itu kepada sifat 20 ini. Jadi sebetulnya sifat-sifat semuanya itu kalau direnungi kembali pada 20 ini. Atau asma semuanya juga kembali pada 20 ini. Tapi ini kalau diceritakan kepada orang umum kadang-kadang susah untuk memahami. Makanya para ulama mengatakan ini sifat 20 itu adalah sifat-sifat yang bila kamu pahami betul-betul, insya Allah kamu akan bisa punya akidah yang benar kepada Allah. Kamu memahami semua cerita-cerita mengenai keagungan Allah, sifat Allah dalam Quran dan hadis. Kalau kamu paham 20 ini, kamu nanti akan paham dengan benar. Kalau 20 ini kamu tidak paham, maka nanti memahami sifat-sifat dalam Quran dan hadis bisa keliru. Makanya istilahnya ini kurikulum pokok, kurikulum pokok supaya orang itu memahami sifat-sifat Allah dengan cara benar. Sering kesing gitulah. Tapi ini kalau dirinci, ini kalau dirinci. Kalau diglobalkan, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu cukup. Karena ada yang tanya, kenapa Nabi dulu tidak mengajarkan sifat 20? Maka saya tanya, lah Nabi mengajarkan Quran apa enggak? Mengajarkan Quran. Nah, Quran itu ringkesannya itu. Kayak gitu aja ringkesannya gitu. Quran itu ringkesannya itu. Kalau kamu enggak paham ini, kalau kamu nggak paham isim fi'il huruf, nggak akan paham bahasa Arab. Nah, kalau kamu tidak paham surat 20, kamu nanti memahami sifat-sifat Allah dalam Quran, dalam hadis itu kamu akan banyak kelirunya. Lah sahabat kan tidak punya sifat 20. Loh, beda. Sahabat itu orang Arab asli, memahaminya itu cepat. Nah, kamu itu kan Jawa. Nah, memahaminya belero. Para sahabat itu karena nur nubuah itu dekat dengan mereka itu punya kefahaman itu luar biasa sebenarnya. Coba bayangkan ya, yang dipelajari oleh santri-santri selama berpuluh-puluh tahun nggak paham-paham itu nahwu, shorob, balaghah, usul fikih, nasih mangsuh, terus apa itu mustalah hadis. Itu para sahabat itu termasuk tajwid ya. Para sahabat itu tidak memerlukan itu karena ini nahwu, shorob dan semua mereka orang Arab asli, bahasa mereka belum campur dengan yang lain-lain, maka mereka otomatis sudah paham. Usul fikih itu sebetulnya juga perpanjangan dari bagaimana cara memahami bahasa. Itu pun mereka tidak perlu belajar, sudah asli. Nasih mangsuh juga tidak perlu. Kalau mereka mengerjakan yang mangsuh sudah ditegur sama temannya atau ditegur sama Rasulullah. Mustalah hadis nggak perlu, mereka semua hatinya sahih semua, nggak ada dhaifnya. Ya, coba bayangkan. Sekarang itu untuk meneliti satu hadis itu sahih apa dhaif itu perlu kita meneliti berpuluh-puluh sanad, berpuluh-puluh nama, sejarah hidup mereka, penilaian ulama mengenai mereka. Kadang-kadang penilaian itu juga banyak terjadi khilafiyah, sehingga harus diteliti satu persatu. Kadang-kadang sanad itu ternyata ini tidak hanya satu, kadang-kadang satu hadis hanya 2, 3, 4, 5, kadang-kadang berpuluh-puluh sanad. Semua perlu diteliti.
dilihat dari segi ini sanad ini ternyata dhaif, tapi sanad lain ternyata ini sahih ya. Jadi untuk menilai kesohihan atau kedhaifan saja sudah perlu satu khazanah perpustakaan yang panjang itu. Lah para sahabat nggak perlu itu. Tajwid nggak perlu, qiraah nggak perlu, langsung sahabat itu nggak perlu nyorok nih, nggak perlu baca Quran di apa itu di depan ustadz tuh nggak perlu, mereka dengar langsung baca sudah benar. Jadi ini mat tobi'i, ini mat lazim nggak usah, itu sahabat otomatis gitu aja. Mbah mat apa pokoke sing penting wis ngono kuwi. Tarkik tafkhim sahabat itu nggak ngerti, sudah otomatis tafkhim sendiri karena mereka itu orang Arab asli, tidak pakai kecampuran apa itu bahasa yang lain. Ini bayangkan itu peralatan-peralatan keilmuan yang dipelajari berpuluh-puluh tahun oleh kita, sahabat mendapatkan gratis. Belum lagi tambah mereka punya suhbah dengan Rasulullah itu. Ya, ini suhbah ini ada nur tersendiri sehingga mereka itu mudah sekali memahami apa-apa. Belum lagi mereka punya suhbah dengan satu sama lain yang mereka juga orang-orang yang sangat-sangat pilihan. Seumpama setelah aku ada Nabi, tentu Umar. Bagaimana itu? Umar itu kayak apa itu Umar itu? Bayangkan begitu. Seumpama ada Nabi setelah aku, Umar. Nah,